peserta didik kita. Nah, sepanjang ini pembelajaran kita oleh Bapak Ibu sudah dijalankan dan itu terjadinya di kelas. Nah, sedikit saya mau sampaikan bahwa ada satu hal yang menjadi mengerucut bahwa pembelajaran harus berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Itu saja Bapak Ibu pembelajaran kita. Karakter peserta didik. Nah, karakter peserta didik kita itu seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang tahu. Mungkin pada kesempatan ini kita boleh refleksikan bersama. Sepertinya ada dua kata kunci di sini bahwa pembelajaran. Pembelajaran ini juga Bapak Ibu bukan hal yang baru. Kita juga akan selain PMO ini kemarin Bapak Ibu sudah rencanakan di tentang karakter peserta didik kita di SMP Negeri Sekunder ini seperti apa? Tentu masing-masing Bapak Ibu guru mata pelajaran, mari masing-masing pendapat tentang itu. Nah, kita ada dua hal. Setelah refleksi dari Bapak sisi tanya jawab. Nah, di sini juga kita pikirkan bahwa ada teman juga yang tidak hadir, nanti dengan cara seperti apa untuk mereka tidak memperpanjang waktu. Saya buka dulu, mungkin ada yang bertanya, boleh bertanya. Kalau tidak bertanya kita langsung memulai. Selamat siang. Selamat siang. Jadi refleksi dari saya untuk kegiatan pembelajaran selama 6 bulan, yang saya ambil hal positifnya itu waktu langkah awal sebelum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, awalnya saya lebih fokusnya ke saya menggunakan metode ceramah. Tetapi setelah menggunakan pembelajaran kelompok, saya hanya memberikan gambaran awal materi. Setelah itu saya lebih fokusnya kembang ke anak-anak untuk dia bisa berbicara dan bisa melatih dia untuk mentalnya bisa berani. Lalu kesepakatan dalam kelas itu biasanya saya melarang mereka untuk tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Lalu hasil akhir yang didapatkan artinya anak-anak bisa, walaupun tidak semua, tetapi mereka bisa berani berbicara di depan kelas. Lalu hambatannya saya masih menemukan satu, yaitu setelah lakukan pendekatan tapi masih ada satu siswa yang belum bisa baca, tetapi keberanian untuk berbicara dia bisa, tetapi menulis dan membaca, menulisnya juga masih belum terlancar, apalagi membaca. Itu yang kendala yang saya hadapi selama 1 semester. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, mungkin dari saya berbagi refleksi sedikit tentang mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran PJOK. Kalau dari saya untuk mata pelajaran PJOK itu, menurut saya punya pribadi selaku guru mata pelajaran, untuk anak-anak itu saya rasa 6 bulan ke depannya kemarin itu lumayan bagus Bapak, karena mereka tidak dari kemarin mereka itu kegiatan 17 ada perlombaan tingkat kecamatan antar sekolah. Artinya kita memang berjuang mati-matian, tetapi anak-anak tunjukkan yang terbaik sampai kita bisa dapat piagam dari kecamatan. Oke, terima kasih. Jadi itu sekalian dua-dua ya, pembelajaran maupun karakter kita ya, Bapak Gonsa. Jadi terima kasih dari Bapak Gon mungkin sudah daftar lagi jangan. Pelajaran yang saya asuh adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini saya sudah sampaikan di fasilitator. Saya juga masih berusaha, sama-sama berusaha, karena
di sekolah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia, bahwa di sekolah ini menggunakan bahasa Indonesia ini juga seringnya waktu yang digunakan untuk berbahasa Indonesia ini juga kita hitung dengan jari saja, apalagi bahasa Inggris. Betul, itu adalah tugas yang harus saya laksanakan, tetapi karakter anak-anak ini berbeda-beda. Ada yang aktif atau ada yang serius, ada yang tidak serius. Jadi bagaimana kita mau membuat yang tidak serius untuk menjadi serius? Karena setiap kali pelajaran bahasa Inggris, kamus ini tidak pernah bawa untuk semua, bukan 1-2 orang. Nanti kita sudah marah, datang 1-2 orang, duduk dalam kelompok, baru mereka pinjam 1 kamus untuk mereka gunakan. Oke, baik, mungkin dari saya berbagi refleksi sedikit tentang mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran PJOK. Kalau dari saya untuk mata pelajaran PJOK itu, menurut saya punya pribadi selaku guru mata pelajaran, untuk anak-anak itu saya rasa 6 bulan ke depannya kemarin itu lumayan bagus Bapak, karena mereka, kita lihat dari kemarin mereka itu kegiatan 17, artinya ada perlombaan tingkat kecamatan antar sekolah. Artinya kita memang berjuang mati-matian, tetapi anak-anak tunjukkan yang terbaik sampai kita bisa dapat piagam dari kecamatan. Oke, terima kasih. Jadi itu sekalian dua-dua ya, pembelajaran maupun karakter kita ya, Bapak Gonsa. Jadi terima kasih dari Bapak Gon mungkin sudah kenal kritis, habis gotong royong. Nah itu kita fokus di anak. Untuk kita mau tahu itu biasanya kita pakai di tes formatif, itu yang di LKTB yang biasa kita bagi, terus presentasi. Nah dari situ anak yang diberikan terkait dengan refleksi peserta didik untuk mata pelajaran TK di sini. Untuk era sekarang kan era serba digital, tetapi yang di sini yang mau saya sampaikan, untuk misalkan ada penyampaian dari Bapak Kepala untuk anak-anak supaya bisa menggunakan Chromebook bila perlu, pokoknya nanti bisa dikontrol, karena yang kita temui di kelas ini kan misalkan Bapak Kepala suruh mereka untuk ambil Chromebook, kan yang digunakan bukan belajar untuk mengerti tentang penggunaan Chromebook atau penggunaan ID belajar siswa, tapi yang digunakan itu nanti hanya untuk buat konten-konten nonton atau buat TikTok. Mungkin ada saya sekian.